Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Lindu Aji yang sedang berada di hutan perbatasan Mataram. Ia pun bertemu dengan seorang wanita berpakaian serba merah yang bernama Mayang Sari. Wanita tersebut sebenarnya adalah salah satu murid Mak Lampir. Namun, ia mencoba untuk mengelabui Lindu Aji dengan cerita bohongnya. Di sana juga tergeletak seorang lelaki muda dengan bekas telapak tangan yang menghitam di dadanya. Dan Lindu Aji sangat mengenal ilmu yang menyebabkan tewasnya sang pemuda, yaitu pukulan danyang mata iblis, di mana yang memiliki pukulan keji seperti itu adalah para anak buah Mak Lampir. Kenapa melongo? Mana laki-laki yang kau bawa tadi? Sudah aku berikan pada keluarganya. Cepat sekali. Mayang Sari pun mencoba untuk mengelabui Lindu Aji. Ia pun berpura-pura membantu pemuda yang tewas itu dan memberikannya pada keluarganya. Padahal ia justru membuangnya pada tempat yang tidak akan diketahui oleh Lindu Aji. Mayang Sari pun kemudian mencoba untuk meluluhkan hati Lindu Aji, sebab ternyata ia memang menyukai pemuda itu sejak pandangan pertama. Melalui pandangan matanya, Mayang Sari pun mampu menundukkan Lindu Aji sehingga mau menuruti semua yang diperintahkannya. Sedangkan Lindu Aji pun tidak menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam perangkap murid Mak Lampir tersebut. Namun ketika Mayang Sari hendak merebut gulungan surat yang dibawa oleh Lindu Aji, tiba-tiba datanglah Sembara yang langsung membuat Lindu Aji menjadi sadar. Kau pasti Dewi Mayang Sari, murid Malampir. Kurang ajar. Kau mau mengeluarkan pukulan berbisa danyang mata iblis? Ternyata Sembara tidak datang sendirian, namun ia juga bersama dengan Basir dan Farida yang sedang bersembunyi pada semak-semak di sekitar tempat tersebut. Setelah menggenggam cemeti Amarasuli, Sembara pun menantang Mayang Sari untuk mengeluarkan seluruh ilmu yang dimilikinya, sehingga kemudian terjadilah pertarungan hebat di antara keduanya. Danyang mata iblis. Tunggu pembalasanku. Ya, akhirnya Mayang Sari pun kabur setelah merasa kalah dan tidak mampu menghadapi Sembara. Dan kini Farida pun baru mengetahui kalau Mak Lampir adalah orang jahat. Sembara pun kemudian menjelaskan kepada Farida tentang Mak Lampir yang ingin membunuhnya karena ia adalah salah satu keturunan Kiai Ageng Prayogo. Selanjutnya, Sembara pun mengajak Lindu Aji untuk kembali ke Mataram. Namun Lindu Aji pun menolaknya dikarenakan ia masih dalam tugas yang berhubungan dengan kerajaan Mataram. Sampai jumpa di medan perang. Farida, Lindu Aji ngajak kita jadi prajurit Mataram. Apa aku ada potongan jadi prajurit? Ada Sir. Prajurit bagian paling belakang. Jadi juru masak. Kini kita menuju Mak Lampir yang pada saat itu sedang bersama Mardian yang telah dihidupkannya kembali. Nenek tua itu pun berada di salah satu tanah lapang yang dirasa cocok untuk digunakan mendirikan bangunan atau markas baru, sebab markas lamanya telah dibakar oleh Sembara. Mak Lampir pun kemudian memanggil para dedemit untuk menyuruh mereka guna membangun istana yang megah untuk dirinya berkuasa. Dalam waktu yang tidak lama,
Dedemit itu pun segera memberikan sebuah istana yang sangat megah sesuai dengan keinginan Mak Lampir. Aku harus bisa merebut Farida. Aku tidak akan tenang sebelum bisa membunuh keturunan musuhku. Dan cambuk itu, aku harus bisa menundukkannya. Ya, kini Mak Lampir yang telah berada di dalam istananya yang mewah itu pun kemudian berunding dengan Mardian supaya ia bisa menculik dan membunuh Farida. Namun jelas mereka harus berhadapan dengan Sembara yang memiliki cemeti Amarasuli. Mardian pun kemudian mengusulkan supaya Mak Lampir mencuri cambuk Sembara terlebih dahulu, sebab letak kekuatan Sembara ada pada pusaka itu. Setelah menimang-nimang sebentar, nenek tua itu pun kemudian memutuskan untuk mencari Sarkali, seorang maling yang sangat licik dan cerdik, di mana dengan kelicikannya Mak Lampir pun yakin jika maling tersebut akan berhasil mencuri cemeti Amarasuli. Aku butuh bantuanmu. Akan kubuat kau jadi kaya. Tidak usah mencuri lagi. Tapi kau harus bekerja untukku. Apa yang harus saya kerjakan? Ikut aku. Kita kembali lagi pada Sembara, Basir, dan Farida yang pada saat itu sedang berada di sebuah perkampungan penduduk yang cukup ramai. Namun tiba-tiba ada orang gila mengamuk yang membuat para penduduk berlarian. Mengetahui hal itu, Basir pun segera bertindak untuk menghentikan ulah orang yang dianggap gila tersebut dengan jurus-jurus ampuh yang dimilikinya. Wah, untung ada Kisana. Kalau tidak kita semua bisa celaka. Sudah 3 orang yang tewas akibat dibacok oleh Tarwa Gendeng ini. Kenapa anak saya? Tidak apa-apa, Pak. Nanti juga bangun. Untung ada dia, Pak. Kalau tidak, entah apa jadinya. Orang tua yang ternyata adalah ayah dari orang gila itu pun kemudian segera membawa putranya pulang ke rumah. Ia pun kemudian mengajak Basir untuk dijamu di rumahnya karena Basir telah menyelamatkan putranya itu. Basir pun kemudian mengajak Sembara dan Farida menuju rumah orang itu. Di sana Basir pun sangat dihormati karena mereka menganggap bahwa Basir adalah pahlawan dan orang sakti yang bisa menyembuhkan pemuda gila tersebut. Tamu kita tuh orang-orang hebat, Mbok Ne. Iya. Yang gemuk itu yang akan mengobati anak kita. Cepat, siapkan makanan yang enak-enak untuk tamu kita. Iya. Kita harus menjamu mereka secara istimewa. Duk, bikin minuman. Injil, Ayo. Pak. Iya, iya. Dia masih gadis. Syukur. Oh, maksud saya yang menyiapkan kembang nanti anak Bapak Minten. Aduh. Di sisi lain, tampak Mak Lampir yang sedang bersama Sarkali sedang mengintai Farida dan juga cambuk cemeti Amarasuli karena tugas Sarkali adalah untuk mencuri keduanya. Setelah dengan jelas mengetahui tentang Farida dan bentuk cambuk wasiat Sembara, Sarkali pun langsung berangkat ke rumah Pak Karto, tempat di mana Sembara berada. Sedangkan di tempat itu, tampak Sembara dan Basir yang sedang mengobati anak Pak Karto. Di dalam kesempatan tersebut, Basir pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk meminta masakan dan makanan yang enak-enak untuk dirinya. Mbok Karto, masak yang lezat ya. Karena Tarwa akan kemaruk makan yang enak. Terima kasih. Jangan lupa dukunnya juga. Iya, Nak.
Ternyata Mak Lampir, Mardian dan Sarkali pun tengah mengintai kediaman Pak Karto dari balik semak-semak guna mencari kesempatan dan mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan tujuan mereka. Mereka pun memutuskan untuk melaksanakan aksinya tengah malam nanti. Malam itu, Sarkali pun masuk ke dalam rumah Pak Karto dengan menyamar menjadi anak laki-lakinya. Sedangkan Mak Lampir pun menunggu di luar bersama dengan Mardian, sembari mengeluarkan ilmu sirupnya agar Sembara dan yang lainnya pun tidak terbangun. Kembalikan buntalan itu padaku dan turunkan Farida. Tidak! Tarwa! Sembara, ada apa ribut-ribut? Sembara pun tidak mengetahui kalau yang telah mencuri cambuk dan Farida itu adalah Sarkali, sehingga ia tidak terlalu mengejarnya karena ia tahu bahwa Taruwaka, anak Pak Karto, tidak memiliki ilmu kanuragan. Basir pun mengira bahwa Sembara hanyalah mimpi. Namun, ketika mereka melihat Farida telah hilang di ruangannya, maka Sembara pun segera mengejar Sarkali, sedangkan Basir ditugaskan untuk membangunkan Pak Karto. Selanjutnya, mereka semua pun dibuat terkejut karena ternyata Tarwa masih terpasung di tempatnya. Hal itu membuat Sembara bingung karena ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Tarwa menculik Farida dan cambuk saktinya. Aku harus tahu siapa penjahat itu. Panglima Kumbang, siapakah yang menculik Farida dan mencuri cambuk wasiatku? Sarkali, dia disuruh Mak Lampir. Bantulah aku mengejar penjahat itu. Maaf Pangeran, Mak Lampir bukan tandinganku. Pergilah ke selatan. Di sana Pangeran akan menemukan mereka. Terima kasih sahabatku. Setelah mengetahui siapa yang menculik Farida dan mencuri cambuk saktinya, Sembara pun segera pergi mengejar para penculik tersebut. Sedangkan Basir ditugaskan untuk menjaga keluarga Pak Karto. Malam telah menjelang subuh, namun Sarkali dan Mardian pun masih memacu kudanya untuk menuju markas Mak Lampir. Sedangkan Mak Lampir sendiri mengikutinya lewat jalur udara. Sembara yang mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengejar gerombolan Mak Lampir pun belum nampak. Namun ketika hari sudah pagi dan suasana sudah terang benderang, tiba-tiba Farida pun lenyap dari tempatnya. Hal itu jelas membuat Mardian panik dan berteriak-teriak memberitahukannya kepada Mak Lampir. Lampir! Farida! Farida diculik, Pak! Sampai ke ujung langit, aku kejar kau Bayau. Rezeki nomplok. Aku bisa membawa pulang cambuk pusaka wasiat ini. Ya, Sarkali yang sangat licik itu pun tidak menyanyiakan kesempatan tersebut untuk kabur membawa pusaka cemeti Amarasuli. Sedangkan Sembara yang masih berlari menelusuri hutan untuk mengejar Mak Lampir pun kemudian dihentikan oleh Panglima Kumbang. Panglima Kumbang, Farida sudah aman. Diselamatkan Wak Bayo. Wak Bayau, siapa dia? Ratu Peri, Pangsala Lembut. Pangsala Lembut. Sebaiknya Pangeran mengejar Sarkali. Karena cambuk wasiat itu sangat dibutuhkan Pangeran bila nanti berhadapan dengan Mak Lampir. Ke arah mana Panglima? Ke utara. Terima kasih sahabatku. Setelah mendapat kabar penting dari Panglima Kumbang, Sembara pun segera berlari ke arah utara guna mengejar Sarkali. Pada saat itu, Sarkali yang menunggang kuda pun telah sampai di tebing yang cukup curam dan segera menuruninya untuk menuju gua yang terletak di bawah tebing tersebut. Tak lama kemudian, Sembara pun tiba dan melihat kuda Sarkali sedang terparkir pada salah satu dahan pohon. Ia pun kemudian kembali berlari dan melihat ada bayangan Sarkali di bawah tebing sana. Tanpa pikir panjang, Sembara pun segera mengikutinya. Beres. Sudah aman.
Ya, begitu cepatnya Sarkali pergi dari tempat itu, Sembara pun hanya bisa mengumpat dan mencoba untuk kembali mengejar Sarkali. Ia pun tidak menyangka jika Sarkali telah menyimpan cemeti Amarasuli di dalam gua tersebut. Di sisi lain, Mak Lampir pun akhirnya berhadapan dengan Wak Bayau yang pada saat itu sudah tidak bersama dengan Farida lagi karena Farida telah dibawanya ke istana atas angin miliknya. Mak Lampir pun marah besar dan sempat berdebat dengan Wak Bayau, si ratu peri pembela kebenaran tersebut. Namun Wak Bayau mengatakan bahwa mulai saat ini segala sesuatu yang berhubungan dengan Farida adalah menjadi urusannya juga, sehingga Mak Lampir pun harus berurusan dengannya. Tak lama kemudian terjadilah pertarungan seru di antara dua makhluk yang sama-sama sakti tersebut. Sepertinya kekuatan dan ilmu yang mereka miliki pun berimbang. Mak Lampir terlihat mampu mengatasi setiap serangan berbahaya dari Wak Bayau. Namun sebaliknya, Wak Bayau juga bisa dengan mudah menangkis setiap serangan mematikan dari Mak Lampir. Pertarungan itu pun sepertinya tidak akan ada habisnya, sehingga Wak Bayau pun memutuskan untuk pergi kembali menuju istananya. Pengecut kau, Bayau. Kau licik, pengecut. Demikianlah akhir cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.